Halo, dan selamat datang kembali di saluran kami. Ketika kita berbicara tentang gladiator, yang terlintas di benak kita mungkin adalah budak atau tawanan perang yang dipaksa bertarung demi hiburan kejam Romawi. Namun, tahukah Anda ada fenomena yang jauh lebih mencengangkan? Ribuan warga sipil yang lahir bebas, dikenal sebagai Oktereti, secara sukarela melepaskan hak-hak sipil mereka. Memilih untuk bertarung dan berpotensi mati di arena yang mematikan. Mengapa seseorang memilih nasib seperti itu? Mari kita telusuri misteri di balik keputusan ekstrem ini. Bagi sebagian besar Oktereti, motivasi utama adalah perpaduan antara keputusasaan ekonomi dan haus akan kemasyhuran. Bayangkan, banyak warga kelas bawah yang terjerat hutang besar tanpa prospek pekerjaan atau masa depan. Arena gladiator, sekejam apapun itu, menawarkan jalan keluar. Bonus penandatanganan kontrak atau yang disebut auctoramentum seringkali cukup untuk melunasi hutang mereka atau setidaknya menghidupi keluarga mereka untuk sementara waktu. Ini adalah pertukaran yang mengerikan, kebebasan dengan nyawa, demi kelangsungan hidup. Namun, tidak semua didorong oleh kemiskinan. Ada pula yang haus akan kemasyhuran. Gladiator yang sukses adalah selebriti pada zamannya. Nama mereka diukir di tembok kota, wajah mereka muncul di pernak-pernik seperti lampu minyak. Dan mereka menjadi simbol kejantanan yang sangat dipuja, terutama oleh para wanita bangsawan. Bagi sebagian orang, daya tarik ketenaran dan kehormatan di mata publik lebih kuat daripada ketakutan akan kematian atau kehilangan hak-hak sipil. Memilih menjadi gladiator sukarela bukanlah keputusan sepele. Itu adalah komitmen hukum yang berat dan berdarah. Setiap Oktereti harus mengucapkan sumpah sakral yang mengerikan. Aku bersumpah untuk dibakar, diikat, dipukul, dan dibunuh dengan baja. Sumpah ini secara efektif menyerahkan kendali total atas hidup mereka kepada Lanista, pemilik sekolah gladiator. Mereka menjadi aset, dan pemilik berhak melakukan apapun terhadap mereka. Secara hukum, gladiator juga masuk ke dalam kategori infamia, status sosial terendah yang setara dengan pelacur dan aktor. Mereka kehilangan hak-hak fundamental warga negara Romawi, hak untuk memberikan suara di pemilihan umum, untuk menjabat di pemerintahan, atau bahkan untuk dimakamkan di tempat terhormat. Mereka secara harfiah hidup di pinggir masyarakat, meskipun mereka adalah pusat perhatian di arena. Namun, bagi mereka yang bertahan hidup, kehidupan di dalam ludes, sekolah gladiator, seringkali menawarkan fasilitas yang lebih baik daripada rakyat jelata. Mereka adalah aset yang mahal, sehingga mereka menerima perawatan medis terbaik yang tersedia pada masanya. Selain itu, mereka diberi diet khusus yang kaya karbohidrat, yang dikenal sebagai sagina. Diet ini, yang terdiri dari gandum dan kacang-kacangan, dirancang untuk membentuk lapisan lemak pelindung di bawah kulit. Lapisan lemak ini berfungsi sebagai tameng alami, memastikan bahwa luka sayatan tidak langsung mengenai organ vital, sehingga memperpanjang pertarungan dan meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Sangat menarik untuk membandingkan gladiator budak dengan Oktereti. Gladiator budak atau tawanan dipaksa bertarung sebagai hukuman dan motivasi mereka hanyalah bertahan hidup, dengan harapan mendapatkan kebebasan jika menang berkali-kali. Sementara itu, Oktereti membuat pilihan sadar, dimotivasi oleh kekayaan, ketenaran, atau pelunasan hutang. Mereka sebenarnya menurunkan derajat sosial mereka demi prestise arena dan keuntungan materi. Tujuan akhir dari seorang gladiator bebas bukanlah hanya uang, melainkan mendapatkan rudis, sebuah pedang kayu simbolis. Menerima rudis berarti mereka telah menyelesaikan masa kontrak mereka dengan terhormat dan bisa pensiun. Mereka pensiun dengan kekayaan yang cukup dan status sebagai veteran yang disegani, yang seringkali menjadi pelatih bagi gladiator muda. Ini adalah simbol kebebasan sejati, yang mereka tukar dengan tahun-tahun penuh darah dan bahaya. Fenomena Oktereti ini memberikan wawasan yang mendalam tentang nilai-nilai Romawi. Ini membuktikan bahwa bagi banyak orang Romawi, harga diri, ketenaran, dan kehormatan di mata publik seringkali dianggap lebih berharga daripada keamanan fisik atau hak-hak politik. Ini adalah kisah tentang pilihan ekstrem, tentang keputusasaan yang melahirkan ambisi, dan tentang cerminan masyarakat yang kompleks di Romawi kuno. Terima kasih telah menonton.